Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan landasan penyusunan dan pengembangan kurikulum. Ada 4 landasan penyusunan dan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial budaya, dan yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Asumsi-asumsi filosofis tersebut berimplikasi pada perumusan tujuan pendidikan, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta pada peranan peserta didik dan peranan pendidik. Pada pokoknya, ada 3 pendekatan filosofis yang sangat mempengaruhi dan senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam mengembangkan pendidikan atau kurikulum, yaitu yang pertama ada filsafat idealisme. Berdasarkan pemikiran filsafat idealisme, bahwa tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Dengan demikian, tujuan pendidikan dari mulai tingkat pusat sampai pada rumusan tujuan yang lebih operasional harus merefleksikan pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan kebajikan sosial sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Yang kedua ada filsafat realisme. Mengingat segala sesuatu bersifat materi, maka tujuan pendidikan hendaknya dirumuskan terutama diarahkan untuk melakukan penyesuaian diri dalam hidup dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kurikulum kalau didasarkan pada filsafat realisme harus dikembangkan secara komprehensif meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. Isi kurikulum lebih efektif diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran karena memiliki kecenderungan berorientasi pada mata pelajaran. Yang ketiga ada filsafat pragmatisme. Manusia menurut pragmatisme adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Manusia lahir tanpa dibekali oleh kemampuan bahasa, keyakinan, gagasan, atau norma-norma. Nilai baik dan buruk ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup. Jika hasilnya berguna, maka tingkah laku tersebut dipandang baik. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak ada batas akhirnya, sebab pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsung secara terus-menerus. Tujuan pendidikan lebih diarahkan pada upaya untuk memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah baru dalam kehidupan individu maupun sosial. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan psikologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Ada 2 jenis psikologi yang harus menjadi acuan, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mempelajari proses dan karakteristik perkembangan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Sedangkan psikologi belajar mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar. Harus diingat bahwa walaupun pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk merubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku manusia atau peserta didik mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Perubahan perilaku peserta didik ada yang diperoleh melalui proses kematangan atau pengaruh dari luar program pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Dengan adanya kurikulum diharapkan dapat membentuk tingkah laku baru berupa kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial dari setiap peserta didik, serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Mengingat kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berfungsi sebagai alat untuk merubah perilaku peserta didik ke arah yang diharapkan oleh pendidikan,
Maka tentu saja dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menggunakan asumsi-asumsi atau landasan yang bersumber dari studi ilmiah bidang psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Oleh karena itu, melalui penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum, tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahkan bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Pendidikan adalah proses budaya. Manusia yang akan dididik adalah makhluk berbudaya dan senantiasa mengembangkan kebudayaan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial budaya. Dengan demikian, maka pendidikan akan menjadi pewaris budaya dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan kehidupan sosial maupun budaya ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang berbudaya. Ada beberapa faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan yang pertama, individu lahir tidak berbudaya baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan tentu saja sekolah atau lembaga pendidikan. Yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Yang ketiga, seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dikaitkan sebagai suatu konsep yang memiliki kompleks tinggi. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam 3 gejala, yaitu yang pertama, ide, konsep, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan, yaitu tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Yang ketiga, benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan yang ketiga ini adalah saluran fisik perbuatan atau hasil karya manusia di masyarakat. Yang keempat, landasan iptek. Pendidikan dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, agar kurikulum dapat bertahan kuat, maka pengembangan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat pula. Dengan demikian, kurikulum akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dengan baik dilihat dari segi perkembangan sosial budaya maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek secara langsung akan menjadi isi materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberi tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Perubahan sosial budaya, perkembangan iptek dalam suatu masyarakat akan mengubah pula kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat kota berbeda dari masyarakat desa. Masyarakat tradisional berbeda dari masyarakat modern.